sekolahnya sudah jalan dengan lancar atau masih dengan program PJJ? Masih PJJ. Program lain ya tetap jalan. Kalau misalnya tidak bisa daring ya dikunjungi sama gurunya. Oh ya, ini sambil mencoba memperkenalkan pemateri ini adalah pemateri kita kali ini adalah Bu Mauren, tapi saya lebih akrab memanggil beliau dengan Ibu Permatahati. Iya, Ibu Mauren ini di SMK Darussalam dan sudah sering berbicara tentang coaching klinik itu, membahas tentang coaching klinik di channel YouTube-nya beliau, yaitu Permatahati SMK Darussalam. Ya, Bu? Iya, benar sekali. Jadi sangat tepat untuk kita libatkan beliau sebagai pemateri untuk membahas tentang coaching klinik. Jadi kita mencoba, karena ini materi tentang coaching klinik, kita mencoba dengan model barangkali banyaknya berangkat dari studi kasus saja ya. Jadi barangkali kita modelnya mencoba membuka ruang untuk lebih banyak berdiskusi daripada pemateri hanya sekedar memaparkan materinya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang coaching klinik ini Bu ya, Bu Mauren, Bu Permatahati, barangkali apa sih sebenarnya itu coaching klinik? Karena setahu saya istilah coaching klinik itu lebih familiar dalam bidang olahraga. Benar. Itu lebih sering digunakan untuk memberikan pelatihan kepada para pelatih dalam olahraga. Nah, kalau kita pakai istilah coaching klinik dalam hal tentang model pendidikan yang kita jalani sekarang itu sebenarnya pengertian yang Ibu Permatahati tentang coaching klinik itu yang ingin disampaikan seperti apa? Iya, mungkin gambarannya seperti ini. Kalau coaching kan kita sering dengar di olahraga ya, coaching. Jadi ada coach, ada pelatihnya, ada coachnya. Nah, ada coachingnya. Coachingnya itu yang di coaching oleh si coach. Nah ini, ada sebenarnya perbedaan ada istilah-istilah yang hampir mirip ya, ada coaching, konsultan, konseling, mentoring, terapi. Nah, nanti kita akan bahas di coaching ini. Yang jelas gambarannya itu adalah bagaimana kemudian seorang guru dalam hal ini sebagai seorang yang mampu mengcoaching dirinya sendiri, juga mengcoaching orang tua dan mengcoaching anak untuk menggali solusi sebenarnya. Dia berbicara lebih ke mengarahkan sebenarnya, mencari solusi untuk bagaimana kemudian metode ini bisa membuat orang yang di coaching itu menemukan solusi terhadap dirinya sendiri. Jadi lebih banyak lebih banyak bertanya, sama sih sebenarnya dengan konseling, tapi bedanya lebih banyak menggali solusi. Nah, kalau konseling itu lebih menggali permasalahan. Nah, ini kan dia lebih menggali solusi. Kira-kira apa sih yang apa yang bisa dilakukan gitu. Dia memberikan solusi, lebih banyak mengarahkan. Sama kalau misalnya dalam bola atau futsal misalnya, coaching itu kan tidak banyak bertanya, ini kenapa begini, ini kenapa harus seperti ini, tapi dia lebih banyak menggali, memberikan solusi. Kalau misalnya bolanya dari arah mana, kalau misalnya supaya bisa di depan itu ada mungkin apa sih namanya, striker ya atau apa. Nah, ini solusinya kayak gimana? Apalagi kalau strikernya mungkin lebih disegani di lapangan. Nah, tugasnya coaching itu memberikan solusi bagaimana dia mampu melewati untuk bisa menembus gawang. Kayak bayangannya seperti itu sih. Nah, dalam kondisi sekarang kan gini Bu ya, ini kan dalam proses PJJ kesannya yang banyak yang saya dapatnya adalah suasana belajar yang sekolah yang selama ini dilakukan waktu dalam kondisi normal itu kemudian dipindahkan dalam rumah. Nah, kondisinya adalah pelibatan orang tua untuk ikut terlibat dalam mendidik anak. Nah, dalam kondisi ini kan sangat berbeda dengan suasana yang yang dihadapi anak gitu. Nah, apa yang sebenarnya yang ingin persiapkan dari anak ini dalam menerima kondisi seperti itu? Barangkali ada yang ingin disampaikan ya Bu? Ya baik, mungkin saya boleh share screen ya. Tadi sempat buat PPT-nya sedikit sih sebenarnya. Saya coba dulu ya. Saya coba share screen dulu.
Baik teman-teman, jadi untuk tema kita malam ini adalah tentang coaching klinik perubahan perilaku belajar anak di masa pandemi. Nah, dari bulan, sebenarnya kalau bicara pandemi, bicara tentang COVID-19 itu di bulan Desember di luar negeri sudah lagi heboh-hebohnya. Nah, kita nanti terasa setelah bulan akhir bulan Februari masuk di Maret kalau tidak salah ya. Nah, itu adalah masa di mana kemudian anak-anak merasakan, dan saya rasa bukan anak saja ya, hampir semua orang dan hampir semua sektor yang benar-benar merasakan. Kalau sebelum pandemi semua aktivitas itu bisa berjalan normal, bisa apapun yang ingin kita lakukan bisa seperti itu. Nah, ketika tiba-tiba pandemi tiba-tiba hadir di tengah-tengah kehidupan kita, otomatis yang tadinya kita bisa melakukan apa saja, termasuk mungkin Pak Awal kalau misalnya ingin diskusi atau ingin belajar, kita teman-teman KGB ingin belajar, kita bisa ke warkop nongkrong kan seperti itu. Nah, itu ternyata tiba-tiba tidak bisa kita lakukan. Nah, sebelum pandemi semua masih normal dan baik-baik saja. Terus tiba-tiba pandemi ini yang membuat orang menjadi stres. Nah, ini sebenarnya saya ingin bahas bahwa ternyata sampai sekarang efek dari pandemi itu terasa, dan yang paling terasa menjadi korban adalah anak sebenarnya. Baik dari sisi ketika kita melihat di rumah, kita juga melihat di sekolah, ternyata tidak membawa perubahan, dan ini yang kemudian menjadi perdebatan, menjadi keluhan. Orang tua juga sudah mulai stres, sudah mulai protes, minta dikembalikan anaknya ke sekolah, anak-anak juga minta ke sekolah, terus kemudian juga guru juga ternyata sudah mulai juga mengatakan bahwa wah, ini sudah tidak cocok sebenarnya, anak itu harus kembali ke sekolah. Nah, dampak kondisi dari pandemi sebenarnya menimbulkan krisis di segala sektor. Kita tidak berbicara hanya secara pendidikan, tapi ternyata bahwa bukan hanya di bidang ekonomi, sosial, politik, tapi juga ternyata dampaknya sangat terasa sekali di dunia pendidikan formal. Kenapa saya mengatakan demikian? Memang karena kondisi pandemi ini memang mempengaruhi psikologis seseorang, baik berupa kecemasan, kepanikan, dan ketakutan. Nah, sekolah ketika normalnya dalam bentuk tatap muka langsung, itu tiba-tiba berubah menjadi format daring. Saya merasakan sendiri secara belajar dari teman-teman KGB, saya lalu kemudian harus mengubah arah yang mungkin selama ini saya lakukan sebagai sesuatu yang biasa saja dan tidak terlalu sering, akhirnya menjadi sesuatu yang sering. Dan ternyata teman-teman merasakan seperti itu. Nah, apa yang menjadi barometer krisis kita pada saat itu? Kita gagap dalam merespon perubahan. Yang kedua, kita panik dengan rasa cemas, akan takut melanda, dan ini terasa sampai ke efek psikologis. Anak-anak yang kemudian tiba-tiba harus di rumah, tiba-tiba tidak boleh kemana-mana, tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa bertemu temannya. Guru juga kemudian tiba-tiba harus, kita seperti kaget, harus mengubah. Kita tidak punya, guru itu tidak punya lagi kendali dalam ruang-ruang kelas. Ternyata kemudian justru orang tua yang menjadi guru di rumah. Saya pernah di channel ini pernah membahas, menghadirkan guru-guru BK, teman-teman dari KGB, ada Kak Erli, pernah di masa itu adalah awal-awal anak-anak stres. Saya juga kemudian merasakan hal yang sama secara psikologis. Saya mencoba menghadirkan guru-guru BK untuk berbagi cerita, bagaimana mereka bisa bagaimana mereka bisa memberikan penguatan pada anak. Nah, itu di dalam dunia pendidikan itu yang paling terasa waktu itu. Nah, bukan hanya itu saja, saya juga kemudian memanggil orang tua, apa sih yang mereka rasakan, apa sih, saya jadi penasaran, apa yang mereka lakukan di rumah selama tiba-tiba menjadi guru nih, apa yang mereka lakukan. Saya juga menghadirkan para guru, bagaimana metode mengajar mereka. Saya mulai mengamati, apakah memang benar ada perubahan, dan ternyata, kalau mau jujur, kesannya sebagian besar dari kita guru cukup memindahkan sekolah dari sekolah ke rumah, itu yang terjadi. Nah, yang paling merasakan, kita semua stres, guru, orang tua, anak, tapi yang paling merasakan dampak ini adalah anak. Banyak keluhan.
banyak keluhan sampai kemudian mungkin bikin update status dan lain sebagainya. Anak saya bisa melihat bagaimana mereka bisa melakukan seperti itu. Nah, di masa pandemi ini untuk mengatasi situasi yang kemudian tiba-tiba berubah, orang-orang kemudian melakukan berbagai usaha. Ada yang melakukan usaha-usaha secara rasional seperti yang digambarkan tadi. Ada justru bahkan ada orang yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, irasional. Nah, kalau yang rasional itu kita para guru, teman-teman di KGB itu kemudian mulai memikirkan. Saya rasa teman-teman KGB itu merasakan sekali jauh sebelum orang melakukan PJJ, kita sudah dibantu oleh kampus guru Cikal melalui sekolahmu itu sudah mulai menyusun program, sudah mulai diajar untuk melakukan PJJ. Jadi sudah diajar live dan lain sebagainya. Artinya bahwa kita harus berubah di situasi itu dan kita harus menerima. Karena kita pernah melakukan ini menjadi, maka itu kan sesuatu yang menakutkan lagi, tapi yang ada dalam prinsip dalam pemikiran kita waktu saat itu adalah kita harus berubah. Kita harus merubah pola kita. Itu yang mulailah disusun program, mencari cara. Terus sebagian orang ternyata kemudian tidak bisa menerima ini, muncul prasangka, menggunakan perasaan. Yeah. Ketika lagi dicanangkan oleh pemerintah untuk menggunakan masker, banyak yang menolak secara habis-habisan. Ini kita berada pada fase krisis. Karena kenapa banyak orang yang menolak pada fase ini. Jadi tidak semua orang menerima kondisi pada saat itu. Lebih banyak yang mungkin menolak. Nah, contohnya misalnya begini. Ada orang yang mengatakan, sebagian orang mengatakan, yang mencoba menarasikan bahwa WHO itu dipimpin oleh bukan dokter atau mungkin orang yang bukan beratar dunia kesehatan sehingga tidak bisa dipercaya himbauan-himbauannya. Terus ada juga yang mengkampanyekan untuk tidak bermasker karena COVID itu adalah konspirasi dari negara-negara tertentu. Nah, apapun kondisinya pada saat itu, kita sebagai pendidik, ya penyakit ini memang ada, benar-benar ada, karena di hadapan kita kemudian banyak korban, dan contohnya tadi itu terjadi justru pada tenaga-tenaga medis, yang hal-hal yang tidak kita sangka. Nah, ketika penolakan-penolakan ini muncul, inilah yang kemudian saya coba mencari dengan mencoba berkonsultasi dengan teman-teman. Mungkin kita butuh coaching. Coaching itu saya mulai merefleksikan diri saya. Saya tidak hanya membutuhkan, ternyata bukan anak-anak saya ketika saya bercerita dengan anak-anak, ternyata bukan hanya anak-anak saja yang butuh coaching, tapi guru juga. Ketika saya mengundang teman-teman dari KGB, waktu itu saya ingat sekali Kak Erni, yang kemudian konseling di tengah pandemi, itu ada di channel saya. Nah, di situ saya menyadari bahwa ternyata memang guru ini harus di coaching juga, bukan anak-anak saja yang harus di coaching, tapi yang paling pertama memang waktu itu adalah siswa yang harus di coaching. Murid-murid kita ini harus di coaching, karena yakin saja bahwa mereka stres, dan kita tidak boleh menunjukkan kepada mereka bahwa kita juga berada pada kondisi itu. Nah, ada konseling. Nah, saya sebelum jauh ini saya mau mencoba memberikan gambaran yang saya pahami, apa sih bedanya coaching seperti yang tadi moderator pertanyakan, apa sih sebenarnya coaching itu, apa bedanya sama konsultasi, apa sebenarnya bedanya dengan konseling, apa bedanya dengan mentoring dan terapi ya. Kan kalau dipikir maknanya hampir sama, beda-beda tipis nih. Nah, ketika kita berbicara tentang konsultasi, kita konsultan, kita berbicara tentang bagaimana memberikan arah ketimbang bertanya kepada klien. Jadi lebih banyak memberikan masukan seperti itu. Kalau mentoring yang menjadi mentor, memberikan semangat, motivasi dan lain sebagainya. Nah, kalau konseling itu lebih banyak menggali mengenai permasalahan seseorang. Nah, kalau kita berbicara permasalahan, berarti permasalahan murid ya, permasalahan guru dan permasalahan orang tua. Kita lebih banyak dengan metode bertanya. Kita lebih banyak menjadi pendengar setia dulu di awalnya. Tapi walaupun tidak mengurangi fungsi dari masing-masing, arahnya mungkin akan ke sana, tapi bedanya kira-kira seperti itu. Tadi ditanyakan tadi ya. Terus ada terapi juga itu tidak jauh berbeda. Nah, kalau terapi itu lebih banyak memberitahu seseorang bagaimana kemudian bisa meninjau atau melihat permasalahan-permasalahan yang telah terjadi. Itu kalau terapi. Saya lalu mencari coaching itu seperti apa. Saya mulai melihat apa sih itu yang balapan motor ya, Rosi kalau lagi main, saya mulai berhayal seperti itu waktu itu. Saya melihat juga ketika di sekolah waktu itu di awal-awal pandemi kok masih ada anak futsal.
terus lagi di coaching, dan selalu mereka bilang coach, coach. Saya mulai mengamati apa sih yang mereka lakukan, apa yang bedanya ya di olahraga. Saya jadi penasaran. Nah dari situ semuanya muncul, oh ya ternyata bedanya itu seperti coaching itu lebih banyak menggali solusi, ini anak ini harus ngapain gitu. Ketika ada pada kondisi ini, dia harus bisa keluar dari masalah. Misalnya ketika dia main futsal misalnya, bagaimana dia bisa melewati rintangan-rintangan yang ada di depannya. Nah dari situ saya mulai, oh ya ternyata kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, kayaknya menarik nih kalau si coaching gitu. Itu yang awal saya mulai menggunakan kata coaching sebenarnya. Nah, sehubungan dengan kondisi tadi, bagaimana kita meminimalisir efek psikologis. Nah, ada dua hal sebenarnya yang harus kita ingat, bahwa stok tadi ada yang menolak, ada yang kemudian mencari solusi-solusi untuk melakukan pembaharuan. Nah, ini sebenarnya karena faktor stok pengetahuan yang kurang memadai dan faktor pengetahuan yang memadai. Ketika pengetahuan kita memadai dan sadar bahwa kesehatan itu penting, bahwa ketika kita mencari informasi dan kita melihat dunia nyata di sekitar kita, kejadian, kita paham dan kita harus menggunakan, harus cuci tangan, harus rajin pakai masker dan lain sebagainya, kita tidak boleh stres. Nah, sementara orang-orang itu sampai sekarang itu terjadi. Kenapa naik terus? Karena memang tingkat kesadaran pengetahuan itu kurang memadai. Ketika manusia berada pada situasi asing, manusia itu secara otomatis akan membuat mekanisme pertahanannya sebagai bentuk kehati-hatian, seperti itu. Nah, di masa pandemi ini itu yang terjadi, yang mulai takut, lalu muncullah pemerintah mulai juga work from home, learn from home, semua dilakukan. Dan ketika orang sudah mulai bosan, jenuh, lalu mencoba dengan berbagai macam dalih untuk bisa keluar dari kondisi itu, lalu mulai mungkin tiba-tiba harus ada, dan ternyata justru membuat kluster baru. Nah, ini yang perlu kita pikirkan di dunia pendidikan. Kenapa sampai saat ini belum terbuka? Karena memang bahwa nyawa anak-anak itu sangat penting dan kita perlu memikirkan. Nah, kaitannya dengan pandemi tadi, 4 fase yang harus dilalui. Yang pertama, fase krisis. Ketika berada di fase krisis, seperti tadi yang saya katakan, anak sudah stres, guru sudah stres, terus orang tua juga lebih stres lagi ternyata. Karena kenapa? Tadi saya mengatakan guru memindahkan sekolah itu ke rumah, jadi memindahkan. Nah, yang lebih banyak yang guru keluhkan adalah harus melayani pertanyaan anak-anak, tapi tidak pernah membayangkan, tidak pernah melihat apa yang telah dilakukan ternyata berdampak sangat besar terhadap anak. Nah, anak-anak jadi stres, mereka sudah tidak bisa bermain, mereka tidak punya dunianya yang seperti kemarin-kemarin. Mereka dari pagi bahkan sampai malam itu kerjanya kerja tugas. Guru juga, orang tua juga tiba-tiba harus menjadi tiba-tiba menjadi guru yang pokoknya misalnya sampai muncul video-video yang mengatakan mencoba mempraktekkan narasi-narasi yang memposisikan orang itu seperti guru. Itu beberapa potongan-potongan video yang saya lihat dan kita semua mungkin pernah melihat. Membayangkan guru itu kejam, menggunakan kayu dan lain sebagainya. Itu saya terasa miris sekali sebenarnya waktu itu. Saya mulai memanfaatkan mengcoaching diri saya pertama dulu sebenarnya. Yang saya lakukan adalah mengcoaching diri saya sebagai guru. Jadi saya sambil mengcoaching anak-anak, saya menghadirkan beberapa narasumber untuk hadir berbagi cerita di channel. Saya rasa itu adalah bentuk coaching yang saya lakukan tanpa kemudian mungkin orang lain sadari bahwa saya sementara mengcoaching anak-anak, sementara mengcoaching orang tua. Jadi kadang saya grup orang tua, ketika saya menghadirkan orang tua, mereka bercerita apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan. Nah, ketika penolakan tadi mulai diterima, otomatis kita berusaha menuju pada adaptasi kebiasaan baru. Orang yang kemudian menerima dari awal dan sudah pernah, misalnya untuk guru pernah melakukan mungkin PJJ tapi tidak sesering sekarang ya, itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi beban buat mereka. Mereka akan melakukan dengan senang hati, justru makin akan tertantang untuk mencari perubahan-perubahan. Tapi orang yang tidak pernah melakukan dan selama ini menganggap itu hal yang tidak penting, tiba-tiba itu dikagetkan harus melakukan ngapain, mereka jadi stres, memaksakan diri untuk melakukan seperti yang dilakukan orang lain, karena ini adalah bayangan PJJ itu adalah daring. Nah, ada beberapa kejadian yang kemudian disampaikan anak, tiap hari nge-zoom, tidak pernah memikirkan bahwa anak-anak ini punya kuota apa tidak.
Mereka pakai wifi atau kuota yang kemudian punya orang tua, terus kemudian apakah pada saat itu ada orang tua, tidak pernah dipikirkan menggunakan Zoom tiap hari. Padahal sebenarnya yang menjadi catatan bahwa kita harus bisa sebagai guru itu harus bisa membedakan mana yang namanya tools komunikasi, tools pendidikan, dan tools bisnis. Nah, kalau yang kita lakukan sekarang kan mungkin lebih ke coachingnya itu lebih saya mau melihat siapa sih yang harus di coaching sebenarnya, siapa yang harus di coaching. Ternyata bukan hanya anak, guru itu yang paling penting juga harus di coaching, karena serasa tanpa diminta pun kita sudah meng-coaching anak-anak kita dari sekolah ke rumah. Nah, yang perlu di coaching juga itu adalah guru dan orang tua juga, karena ketika kita berada pada adaptasi, bukan hanya bagaimana mencuci tangan, bagaimana hanya menggunakan masker, tapi adaptasi yang dimaksud di sini adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang tidak pernah kita lakukan. Kita bersiap menuju ke new normal untuk menjadi new normal. Nah, new normal ini ternyata banyak tidak paham. Yang orang pahami new normal itu adalah kembali kayak dulu. Itu beberapa ketika saya mencoba membuka diskusi dengan teman-teman guru, ternyata new normal yang mereka bayangkan itu adalah new normal yang harus masuk sekolah, harus seperti dulu. Ya, kalau kita membayangkan seperti itu, saya rasa kita justru miskonsepsi tentang new normal. New normal itu adalah kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan baru. Namanya juga new, keadaan baru yang kemudian tidak berbeda dengan sebelumnya yang pernah kita lakukan. Seperti itu. Nah, ketika kita mulai menerima, mulai kompromi, mulai terbuka, maka kita sudah mulai menyelesaikan dengan kondisi. Tapi penyesuaian kondisi itu ternyata tidak berdampak pada metode mengajar kita. Inilah gunanya coaching klinik. Sebagai salah satu sarana untuk membantu murid-murid, orang tua, dan guru-guru untuk mengatasi dampak. Coaching klinik ini ditujukan seperti yang saya bilang tadi. Ketika coaching klinik ditujukan pada murid, berarti yang kita lakukan adalah coaching kondisi psikologis mereka. Mereka harus bisa keluar dari keadaan ini. Dan saya rasa bahwa kita semua sudah melakukan, karena kita sudah keluar dari fase krisis, kita sudah melewati masa transisi, dan kita berada di era yang baru, yang kemudian saya rasa bahwa anak-anak sudah mulai menerima keadaan ini. Mereka sudah mulai paham bahwa kita sementara waktu belajar di rumah dengan tetap menjaga kesehatan. Itu sudah kita lakukan. Yang belum kita lakukan, masih kurang, karena saya lebih melihat teman-teman di KGB sudah melakukan kalau yang ini, adalah metode pengajaran guru yang harus dirubah. Guru ini yang harus di-coaching. Bagaimana di-coaching? Nah, sebenarnya kalau mau bertanya bagaimana meng-coaching guru, ya guru dulu yang harus introspeksi diri, refleksi. Kalau di KGB kan namanya refleksi ya, kita berefleksi dulu apa yang harus dilakukan, minta umpan balik dari anak-anak, dari orang tua, dari teman-teman, apakah yang kita lakukan itu sudah benar gitu, sudah justru tidak menyakiti secara tidak sadar kondisi psikologis anak-anak. Nah, metode pengajaran kita, misalnya kita cuma membangun komunikasi Zoom itu ternyata kita tidak share materi, kita tidak ini. Nah, Zoom itu dilakukan mungkin kalau pelajarannya sampai 3 jam, ternyata Zoom itu dilakukan 3 jam. Saya tidak bisa membayangkan anak-anak yang terbatas pulsanya atau tergantung sama orang tua. Saya tidak tahu bagaimana kemudian kita akan memperlakukan anak-anak ini. Nah, kita lupa bahwa Zoom itu sebenarnya tidak salah, saya tidak menyalahkan. Boleh kita lakukan mungkin sesekali dan tidak lama. Jangan lama di dalam Zoom. Hanya untuk melihat ekspresi anak-anak secara langsung, menyapa dan mengetahui keadaan mereka. Setelah itu lanjutkan lewat tools komunikasi. Awali dari tools komunikasi ya, mungkin di WA group. Halo anak-anak, selamat pagi, apa kabar hari ini? Atau mungkin di malam hari menanyakan keadaan, ada PR-nya atau apa yang dirasakan seharian ini. Itu tuh yang saya rasa yang sering dilakukan oleh teman-teman guru. Ya. Tapi kita lupa, yang guru ini kita lupa coaching. Ketika anak menyampaikan, kita lupa bahwa kita hanya memberikan penguatan pada anak, sabar nak, nanti begini. Tapi kita tidak pernah mengidentifikasi bahwa guru ini atau bahkan diri kita sendiri harus mau di coaching diri dia sendiri dulu. Apakah sudah sesuai dengan saya lakukan? Apakah ini pas buat anak-anak? Seperti itu. Jadi minta umpan balik dari anak-anak itu sangat penting. Jadi coaching. Nah, coaching yang tidak dilakukan hanya diri sendiri, tapi juga sebenarnya sekolah juga perlu meng-coaching guru-gurunya. Ya mungkin tidak hanya secara workshop, tapi melakukan secara
data-data guru ini apa sih yang menjadi kendala mereka selama PJJ, apa yang menjadi keluhan. Lalu kelompokkan untuk bisa memberi, karena pemberian coaching pada setiap anak mungkin pada guru mungkin berbeda. Yang sudah paham di kondisi itu tidak mungkin kita mulai dari dasar. Itu kalau untuk guru, bahwa perubahan itu guru harus belajar, harus membuat perubahan, harus memang benar-benar memahami PJJ itu tidak seperti yang mengirimkan tugas. Saya sedih ketika melihat anak-anak cerita mengatakan begini, hari ini dia harus ganti baju menggunakan seragam sekolah foto karena katanya mengatasnamakan dinas pendidikan, yang sebenarnya kalau saya mengatakan oke, diminta, tapi jangan juga kemudian dalam satu hari mengerjakan tugas menulis sampai 5 lembar, 6 lembar, atau mengerjakan soal esai sampai 20 nomor. Itu pernah saya lihat di status, tidak usah saya menyebutkan nama sekolah. Terus pernah juga harus tiap hari itu dilakukan, dan tiap hari sampai malam. Hilang waktu istirahat, hilang waktu bermain, hilang waktu bersenda gurau dan bercerita dengan orang tua. Nah, efeknya juga orang tua, karena ada sebagian orang tua yang tidak ingin anaknya nilainya anjlok. Pokoknya kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Ngepres anaknya juga, jadi menekan anaknya. Ada juga sebagian orang tua yang masa bodoh. Kalau ditanya, nak lagi ngapain, belajar ya? Dan itu saya rasakan hari ini. Hari ini ketika saya berkunjung ke rumah salah satu orang tua, saya sedih sebenarnya. Kenapa? Bahwa ternyata yang perlu diperhatikan bukan hanya anak yang kurang mampu, anak-anak orang kaya pun, anak orang-orang berada pun itu perlu harus diperhatikan. Apakah memang benar-benar dilakukan pendampingan orang tua? Ketika saya datang, saya sedih karena ternyata justru si ibunya, ayahnya kerja, si ibunya lagi ngerumpi, banyak ibu-ibu yang lagi ngerumpi di rumahnya, anaknya di atas katanya belajar. Terus saya tanya, anaknya mana belajar? Saya menunggu sampai setengah jam kok tidak turun-turun. Terus katanya lagi belajar, ibu, ditunggu dulu ya nanti selesai. Saya lalu bilang dengan senyum, Bu, hari ini sebenarnya jam saya, ini pagi hari ini jam saya, makanya saya singgah. Sudah 2 minggu saya tidak pernah ketemu. Setelah dicari tahu ternyata tidur. Nah, ini yang terjadi, bahwa orang tua ternyata tidak melakukan pendampingan, ngecek benar-benar ketika anak berada dalam kamar, apakah benar-benar mengerjakan tugas atau benar-benar belajar berhadapan pada mata pelajarannya atau justru tidur. Itu yang perlu di pendampingan sama orang tua. Terus kedua, ada juga orang tua yang ketika anaknya mengeluh dan tidak tahu, orang tua yang ngotot untuk mencarikan orang untuk mengerjakan tugasnya si anak supaya hasilnya bagus, gurunya memuji dan lain sebagainya. Ya si guru sih ketika melihat, oh iya bagus, tanpa harus dicari tahu. Nah, jadilah guru ini merasa bahwa mengajar itu sesuatu yang susah karena harus menguasai semua mata pelajaran. Buat saya sih orang tua itu tidak mesti harus menguasai setiap mata pelajaran ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mendampingi anak-anak, menanyakan kabarnya, apa yang dikerjakan, apa yang dirasakan, membangun komunikasi, mengetahui apa permasalahan anak-anaknya, lalu komunikasikan ke gurunya. Bangun komunikasi, jadi hanya sekedar menjadi jembatan sebenarnya. Ketika anak-anak disapa, bagaimana mata pelajarannya, ada yang susah, ada yang tidak dimengerti, atau ada kendala. Ketika dicoba dalam cerita ringan, mereka akan menjadi psikologis, anak-anak ini merasa diperhatikan. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk, jadi 3 ini sebenarnya tiga-tiganya perlu di coaching. Karena kalau untuk murid, coaching pada siapa? Murid jenuh itu belajar di rumah. Kita harus jujur. Mereka ingin kembali ke sekolah. Guru juga khawatir dan ingin kembali. Keingin kembalian guru itu bukankah untuk jangan sampai kemudian keingin kembalian bukan karena ingin menyentuh secara 100% kerinduan pada anak, tapi kemudian ingin menunjukkan kekuasaan. Ketika berada dalam kelas, saya melakukan punya kendali penuh dalam kelas. Jangan sampai seperti itu lalu memaksakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Dan orang tua protes mengembalikan anak-anak ke sekolah karena memang komunikasi yang tidak terbangun antara sekolah, antara guru dan orang tua. Pendampingan. Nah, kita juga harus melihat bahwa sebenarnya murid ini ingin kembali sebenarnya karena sebagian besar karena persoalan sosialisasi, tidak dapat uang jajan, terus karena ingin tatap muka, karena lebih leluasa untuk mengelaborasi materi yang mungkin sebagian besar, tapi tidak semua, lebih banyak ke sosialisasi karena sudah jenuh terkurung dalam rumah. Nah, bicara coaching terhadap guru, kesiapan terhadap sebuah perubahan, guru harus siap perubahan pengajaran. Jangan menerapkan pola-pola lama, kemudian kuantitas pertemuan misalnya di jam
jadwal 3 jam pelajaran, terus harus 3 jam di dalam sama-sama. Berikan ruang untuk anak-anak. Jangan terlalu lama, tapi tetap didampingi. Seperti itu sih sebenarnya. Nah, format daring atau format langsung, sebenarnya kita mau jujur bahwa apa yang terjadi pada guru, orang tua, dan anak sebenarnya lebih pada culture lag sebenarnya. Karena guncangan psikologis akibat perubahan yang mendadak yang terjadi secara tiba-tiba, dan ini berefek di hampir semua sektor. Banyak terjadi di awal pandemi sebenarnya, banyak anak yang kewalahan mengerjakan tugas dan itu terasa sampai sekarang. Kalau kita mau tanya, anak-anak akan cerita sebenarnya. Dan kita guru harus siap melakukan perubahan seperti itu. Nah, sementara orang tua mungkin yang paling penting adalah harus bisa menyediakan waktu untuk menemani anak belajar. Pendampingan itu jangan sampai ada mungkin materi yang terlewatkan. Kemudian harus paham bentuk pendampingan dan pengawasan seperti contoh yang saya berikan tadi. Jangan ibunya ngerumpi, ayahnya kerja, anaknya katanya belajar, ternyata tidur. Seperti itu. Terus guru juga jangan memberikan tugas, memberikan deadline. Pahami. Bangun komunikasi dengan orang tua, termasuk media yang digunakan itu punya siapa. Jika tidak, kalau perlu ya program guru kunjung seperti yang kita sudah lakukan. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Fatahati. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau misalnya ada yang ingin di-share, silakan saja, karena mungkin lebih banyak ini kita akan berbicara tentang pengalaman-pengalaman kita pribadi ketika mendampingi siswa atau mendampingi anak. Silakan. Silakan ngomong langsung ya. Boleh, silakan. Halo. Ya, silakan. Langsung saja. Ya, terima kasih. Terima kasih moderator dan narasumber kita malam hari ini. Baik, kawan-kawan sekalian, beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini terkait dengan dunia PJJ. Ya, yang disampaikan oleh Ibu Permatahati, jujur bahwa memang beberapa poin-poin itu, beberapa kejadian-kejadian, saya secara pribadi dan secara lembaga juga menemui fakta itu. Jadi, ya mungkin yang saya ingin tanyakan pada malam hari ini bahwa ternyata waktu lamanya PJJ itu bukan jaminan bahwa seluruh komponen, mulai dari guru, orang tua, sampai siswa itu sendiri kemudian bisa beradaptasi. Di pekan keempat semester 2 atau kurang lebih 5 bulan berlangsungnya PJJ, ternyata kita masih menemui hal-hal yang contoh begini, buat Pak Awal dan narasumber, di pertemuan awal semester kedua ini saya sempat menyebar beberapa angket ke murid-murid saya. Saya berkesimpulan bahwa ternyata mayoritas angketnya itu ada satu poin yang saya lingkari. Mereka mengatakan seperti ini, PJJ ini jelek Pak, karena ada biasa miskomunikasi, biasa salah paham, itu bahasa anak-anak. Tapi ketika saya mencoba untuk meneropong lebih jauh, bahwa ternyata dalam hal komunikasi antara guru dengan peserta didik terkait dengan PJJ, justru saya menemui bahwa yang lebih banyak tersinggung itu memang di kalangan guru. Ya, jadi itu yang fakta yang pertama, bahwa ada miskomunikasi antara guru dan peserta didik yang akhirnya melahirkan banyak ketersinggungan. Dan itu saya harus akui, itu mungkin karena saya juga termasuk yang mengalami sendiri tentang itu. Artinya mungkin bahasa-bahasa sederhananya anak-anak, saya mungkin bisa menyampaikan seperti ini. Beberapa di grup guru itu kemudian mengeluhkan, anggaplah ketika mereka mengabsen, mungkin mayoritas menggunakan WA. Kemudian anak-anak menyampaikan, malas mengabsen, ya mungkin siapa sih, kemudian di awal pasti tersinggung lah secara tersirat. Bahasa anak-anak, malas absen Pak. Tapi sebenarnya kalau dilihat, ketika dia mengatakan seperti itu, sebenarnya dia kan sudah mengabsen secara lisan, meskipun dia mengatakan saya tidak absen. Bukan hanya itu, yang selanjutnya mungkin yang mempertegas tentang miskomunikasi itu, ketika mayoritas guru kemudian harus diakui mungkin WA adalah komunikasi yang banyak digunakan.
digunakan oleh guru ketika dia bilang, itu anak-anak Pak jarang sekali merespon kalau kita mengucapkan salam atau ingin memulai sebuah komunikasi. Itu saya pikir hal-hal, artinya hal-hal yang sederhana itu betul yang disampaikan oleh narasumber, kita temui di lapangan, saya yang merasakan sendiri, waktu lamanya PJJ bukan jaminan. Pertanyaan saya mungkin sederhana bahwa kira-kira apa langkah strategis kita atau hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini yang saya bisa prediksi ini tambah lama tambah agak runyem dan tambah lama mungkin tingkat ketersinggungan guru semakin banyak. Mungkin, tapi mudah-mudahan tidak sih. Tapi saya alami di beberapa grup guru, di beberapa pertemuan-pertemuan dan curhatan-curhatan, mayoritas seperti itu. Ya mungkin sekian moderator, ya terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Ya, silakan Bu Permata. Baik, kalau ditanyakan apa ya, langkah-langkah ya untuk mengantisipasi tadi. Ketika respon dari anak-anak mengatakan, malas, kita mau sudah hadir kan, kita harus ingat juga bahwa karakter anak-anak itu perlu juga dibina. Ya, kita tidak boleh marah, sebenarnya justru kita jadikan itu sebagai bahan refleksi. Berarti ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman dan itu adalah bagian dari protes mereka sebenarnya. Ada kejenuhan yang mereka sudah temukan. Saya coba di buku Mbak Ella, Bu Najla Shihab tentang memanusiakan hubungan. Ya, bahwa kita berkomunikasi dengan anak itu yang paling pertama adalah memanusiakan hubungan. Ketika si anak merasa kita tidak memanusiakan, mereka merasa mungkin tertindas tanpa kita sadari, tertindas dengan tugas-tugas kita. Saya mau bilang begini, anak itu menjadi robot atau mesin-mesin pencetak tugas. Itu yang terjadi sekarang. Anak murid kita tumbuh menjadi robot atau mesin-mesin pencetak tugas. Itu yang terjadi kan sekarang, hanya untuk menggugurkan kewajiban kita. Karena kenapa? Kita sebenarnya tidak punya daya karena kita tidak mau berubah. Ketidakinginan kita untuk berubah itu yang kemudian menjadikan kita kemudian tidak sadar, tidak memanusiakan hubungan dengan anak. Nah, jelas sekali sebenarnya dalam buku Memanusiakan Hubungan bagaimana sebenarnya kita memperlakukan anak. Kalau di buku Psikologi Pendidikan juga di edisi kedua John Santrok sebenarnya ada kalimat yang menarik di situ sebenarnya. Ada kata seperti ini. Karena mengajar adalah hal yang kompleks dan karena murid-murid itu bervariasi, maka tidak ada cara tunggal untuk mengajar anak yang efektif untuk semua hal. Itu kita harus sadari. Kita harus sadari seperti itu, bahwa guru harus bisa menguasai beragam perspektif, beragam strategi, kemudian harus bisa mengaplikasikan secara fleksibel. Nah, kalau ini bisa dilakukan, guru harus sadar bahwa hal tersebut bisa dua hal utama tentang pengetahuan dan keahlian. Nah, kalau dalam berbicara profesional, berbicara tentang komitmen. Di metode mencari yang kedua adalah mencari metode pembelajaran terbaik. Kalau di teori tabula rasa, John Locke punya, di situ dikatakan bahwa anak-anak adalah kertas kosong, anak-anak adalah kertas kosong orang tua, gurulah yang kemudian menuliskan apa yang ingin mereka tuliskan di atas kertas. Nah, kertas kosong tersebut. Nah, kita harus sadar bahwa pendidikan pada dasarnya bukan pengisian, melainkan aktualisasi potensi siswa. Kalau di Plutarch sendiri mengatakan bahwa pemikiran itu bukanlah sebuah bejana untuk diisi, tapi api untuk dinyalakan. Siswa Paula Freire juga mengatakan siswa bukan celengan yang harus diisi oleh guru. Nah, ini konsep saya mengatakan ini adalah konsep celengan. Jadi sebenarnya ketika benar-benar memahami anak, memanusiakan hubungan, tahu kondisinya, maka sebenarnya yang paling pertama adalah psikologinya. Ketika ada anak yang merespon seperti ini, ya justru kemudian ini menjadi bahan refleksi. Ini adalah bentuk, dan kita tidak boleh marah, ini adalah bentuk protes, bentuk pemberontakan dan penolakan terhadap anak atas
metode-metode yang kita sudah gunakan. Ya, kita harus belajar. Itu saja sih sebenarnya. Ya, ada yang lain? Atau ada yang mau ditambahkan Pak Lutfi, silakan. Ya, terima kasih. Saya pikir penjelasannya cukup, Pak Awal. Terima kasih. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Yang lain silakan kalau ada yang ingin di-share. Dari Majin. Ada ya? Ya, sebenarnya begini Bu Permata, bahwa memang keterlibatan orang tua ini sangat sulit untuk dilibatkan secara aktif karena pertama, mungkin karena secara teori dalam mendidik siswa itu dia tidak punya pengetahuan. Jadi pendekatannya terhadap orang tua saja dengan anak. Beda kalau misalnya yang dilakukan guru terhadap siswanya sendiri. Nah, kalau misalnya karakter yang ditemui oleh anak ini bahwa dari orang tua dan dari guru ini berbeda, dampak psikologi seperti apa yang kemungkinan apakah itu yang kemudian menjadikan siswa menjadi jenuh? Iya, komunikasi yang tidak dibangun dengan baik antara orang tua dengan guru itu secara psikologi yang satu pertama anak menjadi jenuh, anak menjadi malas, kemudian juga mungkin jiwa pemberontak itu secara kita tidak sadari muncul alasan tidak mau pura-pura tidak mau bangun atau masa bodoh nanti juga akan terserah seperti apa. Yang seperti itu kan guru saya atau mungkin misalnya ngabsen saja di absen tapi kemudian dia mungkin pergi tidur karena tidak menemukan sentuhan-sentuhan. Kalau pengalaman saya sih sebenarnya bagaimanapun anak susahnya anak itu kalau kita bangun komunikasi ada bahasa ibu ya saya mau bilang bahasa ibu itu perlu kita miliki walaupun ini Pak Guru ya bahasa ibu yang saya maksud ini adalah kan selama ini guru mengatakan wah tidak benar ini PJJ, anak itu tetap butuh sentuhan. Nah betul, anak memang sangat butuh sentuhan. Tapi kondisi sekarang maka sentuhan-sentuhan itu tidak kita lakukan secara langsung, tapi lewat komunikasi ya lewat WhatsApp, lewat komunikasi ya mungkin yang teman-teman menggunakan Google Meet atau Zoom, komunikasi yang atau mungkin ketika kita berkunjung ke rumahnya itu adalah sentuhan-sentuhan kita menanyakan sekedar menanyakan kabarnya apa kabar bagaimana pelajarannya apa yang kita rasakan selalu karena sebenarnya anak-anak itu sebenarnya butuh untuk didengarkan keluhannya butuh untuk diperhatikan kondisi-kondisi itu yang tidak didapatkan karena kenapa komunikasi antara orang tua dengan guru tidak terjalin. Kalau guru memposisikan dirinya sebagai orang tua dan orang tua juga memposisikan dirinya sebagai orang tua, maka komunikasi dua-duanya merasa sama-sama adalah orang tua, meskipun dalam posisi yang berbeda, maka sentuhan itu akan sering dilakukan. Dan kalau misalnya memang anak dalam posisi jenuh, memang ketika seperti tadi, berarti anak itu jenuh. Jadi jangan menyerang mereka dengan materi, jangan menyerang, selalu mengatakan target itu selesai. Nah, pemerintah sendiri itu kenapa ada penyederhanaan kurikulum karena sebenarnya itu melihat kondisi yang sudah mulai jenuh pada anak, sudah mulai muncul kesan-kesan pemberontakan secara tidak langsung dari anak. Seperti itu. Ya. Ya, silakan kalau ada yang ingin di-share yang lain. Tadi kayaknya Pak Ramli mau ngomong deh. Oh, Pak Ramli, silakan Pak Ramli. Pak Ramli masih monitor? Ya, Bu Permata. Iya. Ini kan kita belum tahu sampai kapan PJJ ini berjalan karena kondisi PJJ. Nah, ketika misalnya telah berakhir dan kemudian sekolah diberikan lagi kesempatan untuk melakukan aktivitas sekolah seperti biasanya, nah itu kan akan mempengaruhi psikologi siswa gitu loh. Akhirnya memulai dari nol lagi dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang mungkin
yang ingin dipersiapkan bagi siswa untuk menghadapi dalam kondisi seperti itu? Iya, ketika ingin kembali ke sekolah, karena kita berada di era new normal, pastinya ketika kembali ke sekolah tidak sama persis seperti dulu. Itu pasti akan jauh berbeda. Samanya hanya kita kembali ke sekolah. Nah, yang perlu ya sekolah harus menyiapkan protokol kesehatan pastinya. Kemudian pendidikan, mentoring, coaching ya, coaching pada anak bagaimana kemudian benar-benar kesehatan itu adalah hal yang utama. Jadi belajar mungkin untuk di awal tidak bisa terlalu lama di sekolah, ketika ini akan kembali butuh penyesuaian lagi sebenarnya. Jadi ya sekolah harus mungkin yang selama ini tidak terlalu peduli pada kesehatan, misalnya kamar mandi, wastafel, semuanya harus disiapkan di mana-mana. Terus pendampingan, guru harus turun tangan langsung, melibatkan para BK untuk memberikan konseling juga, bagaimana bahwa kesehatan itu memang harus dijaga. Tidak akan seperti dulu lagi, pasti tidak akan seperti dulu lagi gitu. Kesiapan secara mental dan kesiapan secara fisik juga. Nah, ini juga mungkin masukan bagi pemerintah. Perlu memang membangun sebuah komunikasi, ya pemerintah memang harus mendata, bukan hanya sekedar ketika orang tua, anak atau guru meminta kembali ke sekolah hanya langsung mengiyakan, tapi kemudian pemerintah harus melihat kebutuhan. Mungkin ada analisis survei kebutuhan. Analisis survei kebutuhan itu bukan hanya sekedar menyiapkan secara protokol kesehatan, tapi lebih kesiapan mental dari guru dan murid itu sendiri, kesiapan guru juga, bahwa tidak akan sama lagi seperti dulu, seperti itu. Metode-metode mengajar termasuk. Ya, silakan bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang ingin di-share. Boleh. Ya, silakan Pak Ramli. Ya, silakan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat hal yang pertama yang kondisinya adalah dianggap PJJ ini adalah pembelajaran daring. Belajarnya adalah belajar lain. Itu aja yang kemudian. Iya, suaranya kurang jelas. Ya, bukan oleh yang jelas lah. Kurang jelas, delay mungkin karena ini ya. Ya, mungkin kalau tidak salah tadi Pak Ramli mengatakan PJJ ini dianggap daring. Itu sih yang sempat saya tangkap sama-sama. Kira-kira seperti itu Pak Ramli ya? Padahal atau sudah mungkin bisa lewat chat mungkin karena kurang jelas. Kalau PJJ Pak ya? Halo. Ya. Iya. Sudah bisa ya? Ya. Ya, sudah bisa. Sudah merdu sekali nih Pak Ramli. Atau digantikan aja. Silakan Pak Ramli, sudah jelas suaranya. Oh iya, oke, sudah jelas. Terima kasih. Iya, jadi kendalanya kawan-kawan di sini, kebetulan di tempat belajar saya di rumah belajar ini untuk aktivitas belajar mengajar itu belum ada, tidak. Artinya di selama pandemi ini tidak ada. Nah, hanya kebetulan tempat ini menjadi tempat di mana kawan-kawan melakukan aktivitas belajarnya. Katakanlah pembelajaran di sini digunakan itu ada dua model. Satu model pembelajaran daring itu, kemudian guru kunjung. Ya. Nah, saya coba tanya beberapa kawan-kawan guru kunjung ini.
ada beberapa kawan-kawan guru yang melakukan guru kunjung, sudah sampai katakanlah misalnya mereka ini menentukan di mana mereka ketemu, di rumahnya siapa, kemudian kawan-kawannya berkumpul di sana. Nah, setelah guru ini sampai di rumah siswa itu, ternyata siswa yang lain ini belum datang. Mereka kemudian sibuk lagi dicari sama kawannya, bahwa hari ini ada pelajaran itu. Nah, itu yang pertama. Yang di sisi lain, untuk model daring ini, kawan-kawan guru masih merasa bahwa pembelajaran jarak jauh ini adalah pembelajaran daring. Iya. Hingga hanya model yang digunakan itu adalah model daring saja. Katakanlah kalau misalnya dengan memberikan kesempatan orang tua menjadi guru di rumah, itu bukan belajar namanya, karena tidak ada keterlibatan guru. Tidak ada keterlibatan guru antara guru dengan siswa. Nah, itu yang dipahami kawan-kawan di sebagian guru. Nah, adakah teknik menarik, katakanlah mengenai persoalan coaching ini, kawan-kawan guru dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh ini? Mungkin ada teknik-teknik yang lebih simpel sebagai yang bisa dilakukan. Saya kira cuma itu aja, Bu pemateri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Permata. Ya, baik. Tadi ada 2 poin penting ya, tentang guru kunjung dan tentang model daring. Saya suka mengamati, saya senang mengamati. Sebenarnya ketika saya mengamati, sebenarnya saya belajar entah dari pola tingkah laku dan pola tingkah laku anak-anak ataupun ketika tersebar di sosial media. Jadi saya, pengamatan saya seperti itu sebenarnya untuk saya jadikan bahan refleksi untuk pengembangan diri saya sebenarnya. Nah, ketika bicara tentang model daring yang bahwa PJJ yang sebenarnya itu adalah model daring, itu kita semua sepakat di KGB, kita semua sepakat itu adalah mispersepsi. PJJ itu kan kalau teman-teman di KGB kita sepakat bahwa dengan menggunakan 5 konsep 5M. Nah, PJJ itu ya boleh dilakukan secara luring. Saya sangat terkesan ketika ada cerita tentang guru di daerah Jawa kalau tidak salah, yang kemudian memberikan pembelajaran. Kalau saya mau melihat ini, itu adalah daring juga sebenarnya. Kenapa saya mengatakan menggunakan HT? Handy talkie ya. Kalau yang dulu itu apa sih namanya itu, kalau misalnya dari satu desa ke desa yang lain. Handy talkie ya, HT ya. Iya, HT. Nah, saya menganggap itu adalah sesuatu yang luar biasa karena memanfaatkan fasilitas yang ada. Itu untuk daringnya. Nah, sementara sebagian guru menganggap daring itu yang harus online, yang harus pakai WhatsApp, yang harus pakai Google Meet, harus pakai Zoom, yang apa-apa yang membayangkan harus online seperti itu. Nah, ketika menggunakan handy talkie, itu juga bagian dari daring sebenarnya. Nah, kalau tidak bisa dilakukan seperti ini, seperti tadi mengatakan guru kunjungnya itu ngumpul di satu tempat, teman-teman juga harus paham seperti ini. Mengumpulkan banyak orang, itu jangan sampai kemudian kita bikin klaster baru. Yang tadinya kita bikin PJJ dengan harapan tidak terjadi klaster baru karena kita menyayangi anak-anak, karena ego kita, karena kita ingin ketemu dengan anak-anak, lalu kita mengumpulkan di satu tempat. Saya rasa kita harus membatasi lah ketika kita melakukan program guru kunjung. Kalau saya mau mengatakan apa sih, teacher go to home. Jadi ketika kita melakukan seperti ini, kita harus melihat dulu berapa jumlah siswa yang kita gunakan dan apakah memang mereka benar berdekatan satu. Nah, kita harus mengatur jarak. Ketika kita kemudian belum bikin janji dan ternyata kemudian si anak yang datang ternyata belum datang, lalu kemudian saling cari-mencari, ini kan memakan waktu lagi. Hilanglah esensi guru kunjung itu sebenarnya. Saya mau melihat begini, ya kita selesaikan dulu, kita ajar dulu anak yang ada, mungkin menunggu beberapa menit setelah kita bikin kesepakatan, kita
mencoba memulai, dan setelah sampai pada jam yang mungkin tidak ini ya, baru kita cari atur waktu lagi untuk yang lain. Maksud saya tidak mesti, jangan sampai program guru kunjung itu kita melakukan secara sekaligus. Kalau misalnya saya hari ini melakukan guru kunjung itu, meskipun rumahnya berdekatan, saya justru tidak ini, karena untuk anak ini, karena dia adalah siswa baru, saya tidak melakukan untuk mengumpulkan dalam satu rumah, tapi saya mendatangi satu persatu. Padahal itu satu blok. Saya coba datangi tadi. Karena saya mau tahu dulu keadaannya. Jadi tidak mesti, kalau saya sih guru kunjung itu tidak mesti harus mengumpulkan banyak, walaupun memang satu atau dua orang, atur lagi waktunya atau jamnya seperti itu. Jangan tidak melakukan secara terburu-buru, karena supaya keren nih buat update status ya, upload foto itu kan, itu fenomena juga buat kita sebenarnya, penyakit sebenarnya kita, karena atau bukti dokumentasi bahwa saya sudah berkunjung di kumpulan anak berbanyak. Saya rasa bukan itu tujuan kita. Guru kunjung itu ya bukan hanya sekedar mengajarkan materi, tapi kita ingin tahu keadaan anak-anak. Nah, kalau untuk teknisnya sih sebenarnya seperti ini. Kalau untuk PJJ ini, kalau saya mau mengatakan ada 3 poin penting, ada 3 skill dasar sebenarnya yang perlu dipelajari untuk mengcoaching seseorang. Yang pertama adalah Sankir supporting, active listening, dan powerful questioning. Nah, apa beda di antara? Kalau Sankir supporting, maaf ya kalau salah bahasa Inggris saya. Nah, itu maksudnya adalah coach yang ketika kita mencoba memperhatikan anak-anak. Nah, kita kesampingkan ada orang yang program guru kunjung karena sudah bosan sebenarnya, bosan tidak ketemu anak-anak, sekalian refreshing, sekalian jalan, apalagi kalau misalnya pas mungkin di kampung-kampung ya, sekalian refreshing gitu. Nah, yang hilanglah esensi guru kunjungnya, tapi yang adalah esensi jalan-jalannya. Ini pernah saya lihat miskonsepsinya, tidak salah, tapi maksud saya hilang. Jangan sampai kemudian program jalan-jalan kita untuk kita menjadikan program guru kunjung itu justru menjadi program jalan-jalan kita. Karena sebenarnya kalau desain Sankir support itu sebenarnya kita lebih banyak memperhatikan anak-anak, kemudian lebih banyak mendengarkan anak-anak, kemudian ingin menolong mereka keluar dari keadaan jadi pendengar, kemudian bagaimana caranya kita mencocokkan emosi kita dengan emosi anak-anak. Itu untuk langkah pertama ya, mencocokkan emosi kita dengan emosi anak-anak. Kalau misalnya mereka sedang duduk, kita sedang berhadap-hadapan, kita lihat ekspresinya. Kalau dia lagi kondisi sedih, kita tunjukkan, kita ikuti mimik sedihnya itu, kita lihat ekspresinya. Jadi kita lihat kalau dia menunjukkan ekspresi sedih, kita mencoba seolah kita mengikuti, tapi tidak ikut sudah sedih juga sih, menunjukkan bahwa kita berempati sebenarnya. Nah, kalau misalnya dia semangat, kita juga harus semangat. Oh ya, apa kabar? Seperti itu. Jadi seperti apa? Kalau misalnya, ya ada apa? Misalnya kita berada pada posisi supporting buat anak itu menjadi lebih tulus, lebih menjadi pendengar yang tulus. Itu untuk langkah pertama. Kemudian kalau langkah selanjutnya, kita menghadirkan rasa-rasa nyaman. Kita menghadirkan bahasa-bahasa tubuh tadi. Kenapa kita mengikuti gerakan-gerakan mereka? Sebenarnya kita menghadirkan rasa nyaman. Kemudian kita mendengarkan mereka mungkin dengan anggukan, senyum, yang seperti saya bahasakan tadi, bahasa ibu ya. Oke, ya, lalu kita mencoba menjadi pendengar yang baik dengan menghadirkan rasa nyaman. Jadi dia punya tempat, seperti itu. Kemudian kita mungkin dari kata-katanya tadi mungkin kita mulai rangkum, mulai memahami, mengerti apa yang diinginkan, yang kita membiarkan anak-anak untuk mengekspresikan emosinya. Nah, selanjutnya ada namanya di langkah kedua, kalau untuk coaching itu ada namanya active listening. Jadi kita aktif untuk mendengarkan lebih aktif lagi. Bagaimana kita tidak hanya mendengarkan menggunakan telinga ya, tapi juga kita menggunakan semua panca indera kita, rasa kita, perasaan kita, kemudian bahasa tubuh kita. Intinya kita menggunakan panca indera kita. Jadi pendengar itu bukan hanya sekedar kita mendengarkan lewat telinga kita apa yang mereka sampaikan, tapi kita menggunakan panca indera kita untuk merasakan apa yang mereka rasakan, untuk mendengarkan apa yang ada hal penting yang ingin mereka sampaikan tentang perasaan mereka, tentang keseriusan mereka, ya seperti itu. Untuk melihat ekspresi, melihat ekspresi, kemudian kita melihat dari karena dari panca indera ini kita gunakan semua, kita melihat mungkin dari potongan kalimat, kata-kata yang mereka sampaikan, suara mereka, emosi mereka, itu kita bermain di rasa, kita bermain di panca indera, kita gunakan itu
termasuk juga bagaimana pola napas mereka ketika mereka mengatakan, energi yang mereka keluarkan ketika mereka berbicara. Itu kalau untuk aktif mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah powerful questioning. Powerful questioning itu sebenarnya kita lebih banyak menggali jawaban-jawaban esensial dari murid. Kita mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, coba mengekspresikan nada naik di akhir untuk bertanya, kemudian intonasi kita mainkan, intonasi ramah, wibawa, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kemudian jawabannya ya atau tidak, benar atau salah, untuk mengklarifikasi sesuatu. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti ini sebenarnya kan kita gunakan untuk mengeksplorasi. Itu sih sebenarnya kalau untuk menghadirkan rasa nyaman dengan menggunakan bahasa tubuh. Coaching. Kalau saya lebih melihat seperti itu. Coaching itu ke dalam 3 cara tadi, menjadi pendengar yang baik, kemudian banyak bertanya, kemudian banyak memahami bahasa tubuh. Itu. Silakan, Bu. Oh, makasih Bu Permata. Silakan, ada yang lain atau Pak Mustari masih join ya? Silakan, ada yang lain yang ingin di-share? Mungkin boleh Pak Moderator, boleh mungkin kita sharing diskusi ke teman-teman juga berbagi. Tidak selamanya kemudian itu menurut teman-teman yang saya katakan itu, sekali lagi saya tidak berposisi sebagai narasumber hari ini, tapi lebih ke share pengalaman. Kalau untuk melihat pola-pola coaching yang saya lakukan itu ada di YouTube saya. Di YouTube saya itu saya pernah menghadirkan orang tua, menghadirkan komunitas-komunitas untuk mengetahui program-program mereka, terus pernah menghadirkan juga orang tua siswa, menghadirkan guru BK. Ada di sini Pak Buri, Kak Erni, itu pernah saya undang mereka, itu di awal-awal fase krisis, saya ingat sekali, di awal fase krisis itu saya pernah lakukan. Terus pernah juga mengundang guru tamu, ada Pak Wawan, untuk sebenarnya hanya sekedar untuk mencoba meng-coaching anak-anak secara meng-coaching diri saya juga dan meng-coaching anak-anak dan menunjukkan pada orang tua bahwa sebenarnya PJJ itu seperti ini. Oh ya, silakan Pak Buri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi Pak Moderator. Ya, saya sudah minum air putih. Wih, menarik ini, menarik karena perubahan perilaku ini luar biasa memang. Nah, saya mau bertanya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian sementara saya pelajari. Karena kan di masa begini otomatis komunikasi itu kan kemungkinan agak sulit untuk tatap muka. Kalaupun tatap muka kan virtual. Nah, sebelum mungkin sekedar lagi ya. Kalau siswata, atau lawan bicarata itu rambutnya disisirnya ke kiri, itu dia orang yang fokus. Kalau rambutnya disisirnya ke kanan, itu anaknya sensitif. Jadi hati-hati misalnya memberikan statement atau apa, kira-kira gitu. Kemudian apalagi ya? Tulisan tangan. Jadi kalau kan kadang komunikasinya pakai WhatsApp ya. Nah itu ketika dia misalnya banyak menggunakan kata saya, beberapa anak mungkin juga menggunakan kata seperti mengadu gitu loh. Kalau dalam logat kita misalnya Pak masak toh, kira-kira seperti itu. Nah, itu harus saatnya kita untuk paling tidak ya kalau tatap mukanya mendengarkan ya. Nah, tentu lebih sulit ketika kita dalam bentuk teks gitu loh. Nah, itu memang memaksa kita untuk paling tidak banyak berkosakata lagi begitu, artinya banyak membaca lagi gitu supaya kita bisa menggunakan kata-kata yang tepat. Jadi bukan cuman
jangan atau sebaiknya, tapi kadang juga kita mesti menggunakan kata menurut saya begitu. Gitu. Kira-kira Ya, itu yang jadi saya masih sementara belajar mempelajari tentang eh, bentuk tulisan itu sendiri, bukan tulisan tangan ya, tapi maksudnya ketikannya, ketika dia mengetik karena cukup banyak juga. Tapi yang saya harus garis bawahi adalah gaya mereka, gaya siswa itu, kalaupun berubah itu berubahnya itu karena kekagetan ketika memasuk masa pandemi ini. Jadi mungkin dari orang tuanya, dari rumahnya, kurang lebih seperti itu. Ya, sharing yang disampaikan Bu Permata luar biasa, luar biasa. Saya terima kasih sekali Bu Permata, Pak Moderator bisa ada di forum ini. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih. ya, terima kasih banyak Pak Buri. Ya, silakan waktu yang tersisa, sisa 6 menit sebelum dijawab oleh Bu Permata. Mungkin ada ya, sebelum dijawab Bu Permata sekalian closing statement-nya. Ada ya? Ya, silakan Bu Permata. Oke, baik. Ya, kalau yang disampaikan oleh Pak Budi tadi itu benar adanya, dan itu ketiga langkah coaching, skill dasar untuk mengcoaching tadi, sign care supporting, jadi kita mengikuti ekspresi anak-anak, kemudian menjadi pendengar, kemudian bertanya, jadi untuk menggali, jadi itu bisa dilakukan. Nah, ekspresi kita, perasaan kita untuk memahami anak-anak, kalau misalnya kita lewat WhatsApp, ya lewat bahasa yang kita sampaikan. Nah, menutup diskusi kita pada malam ini, saya cuma mau bilang begini, untuk coaching klinik ini saya mau meminjam dua kat buku, yaitu bukunya Ibu Najla Shihab dan bukunya Haidar Bakir. Dua-duanya berbicara tentang memanusiakan hubungan. Jadi kalau di Ibu Najla Shihab mengatakan memanusiakan hubungan, bahwa memanusiakan hubungan itu adalah akan mendorong perubahan pendidikan yang berkelanjutan, bahwa praktek yang memanusiakan hubungan selalu berpusat pada anak. Ini bisa menjadi sesuatu yang kita gunakan dasar kita untuk bagaimana kita membina komunikasi yang baik dengan anak-anak. Nah, sementara di sekolah memulihkan, saya mau pinjam dari tulisan Pak Haidar Bakir tentang pendidikan manusia versus artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, semua data informasi dimasukkan semua, tidak peduli apakah mereka mencerna atau tidak, karena yang mengatur adalah operator, adalah guru. Anak tidak berdaya, diperlakukan kayak mesin, dan anak tidak boleh menolak. Itu yang saya mau menjadikan catatan, bahwa mari kita rubah pola itu, mari kita memanusiakan hubungan, buat anak lebih berdaya, biarkanlah anak memilih apa yang ingin dipelajari, biarkan anak memilih bagaimana mereka bisa keluar dari masalah. Kita cukup mendampingi mereka, jangan menjadikan mereka menjadi anak pencetak tugas, mesin pencetak tugas. Bukan anak transfer ilmu itu bukan anak yang mengejar pengetahuan, melainkan pengetahuan yang sampai pada anak yang kemudian menjadi terengah-engah. Jadi kesannya bahwa anak merasa belajar itu sesuatu yang melelahkan. Ini yang harus kita hilangkan. Mari kita rubah pola itu, mari kita tetap belajar, terus belajar dan belajar untuk membuat sebuah pembaharuan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Permata, sangat inspiratif sekali closing statement-nya. Dan ya, waktu sekarang menunjukkan kurang 3 menit, setengah 10. Kalau masih ada lagi barangkali? Tidak ada ya? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Permata untuk
waktunya memberikan materi kita pada malam hari ini. Dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga atas partisipasinya dalam forum ini, termasuk yang telah memberikan donasi dalam program Bantu Kuatkan Guru. Saya pikir bantuan Bapak-Bapak dan Ibu itu sangat berarti sekali bagi guru. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya tidak ingin menyimpulkan apa yang dibawakan oleh pemateri tadi. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini bisa menginspirasi bagi kita baik sebagai guru dan orang tua. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Saya tutup forum ini dengan ucapan walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.